Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Kali ini Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi handphone di bawah 1 juta terbaik buat kalian. Handphone ini banyak dicari karena di saat pandemi sekarang ini masih banyak yang belajar daring yang tentunya harus pakai handphone yang nggak harus mahal. Oke, kalau gitu langsung aja kita simak 4 handphone terbaik harga di bawah 1 juta tahun 2021 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Nomor 4, Itel Vision One. Buat kalian yang mau beda dari yang lain, ada pendatang baru nih, yang masih satu keluarga dari Infinix. Jadi kualitasnya nggak perlu diragukan lagi ya. Handphone ini punya layar luas ukuran 6,5 inci HD Plus dengan aspek rasio 20:9. Prosesornya menggunakan Unisoc SC9863A octa-core 1,6 GHz dengan RAM 2 GB dan storage 32 GB yang masih bisa ditambah lagi melalui micro SD card. Di bagian belakangnya ada kamera dual cam 8 megapiksel dengan bentuk kotak kekinian, sedangkan pada bagian depannya ada kamera 5 megapiksel. Terakhir, handphone ini punya baterai 4000 mAh dengan port pengisian micro USB. Nomor 3, Advan NASA Plus. Handphone lokal ini memang masih jadi favorit, terbukti dengan tetap memproduksi handphone-handphone murah dengan desain yang gak kalah menarik. Advan NASA Plus ini punya layar ukuran 5,45 inci dengan resolusi 480p saja. Buat nonton YouTube atau lihat video pelajaran pastinya udah cukup jelas. Untuk prosesornya menggunakan Unisoc SC9832E dengan RAM 2 GB dan storage 16 GB dan slot micro SD card untuk menambah storage-nya. Di sektor kamera ada dual cam 5 megapiksel dengan bentuk yang kekinian dan kamera depan 2 megapiksel. Pada pencahayaan yang cukup, hasil kamera Advan NASA Plus ini masih terasa cukup. Kemudian ada juga face unlock untuk keamanannya dan baterai kapasitas 3000 mAh yang bisa dilepas dengan cara membuka back cover belakangnya. Nomor 2, Samsung Galaxy A01 Core. Kalau kalian lagi cari handphone murah dengan merek yang terpercaya, ada Samsung Galaxy A01 Core. Handphone ini punya bodi yang solid dan desain yang lumayan menarik, serta bodi yang compact. Layarnya berukuran 5,3 inci, panel PLS IPS dengan resolusi HD+, dan aspek rasio 18,5:9. Pada dapur pacunya ada chipset MediaTek MT6739, fabrikasi 28 nanometer, dengan RAM 1 GB dan storage 16 GB. Untuk kamera di bagian belakang ada single cam 8 megapiksel dengan satu LED flash, sedangkan di bagian depannya ada kamera 5 megapiksel. Terakhir, handphone ini dilengkapi baterai 3000 mAh dengan port micro USB, dan untuk hiburan untungnya handphone ini juga dilengkapi dengan FM radio. Nomor 1, Advan G5 Elite. Dan yang pertama ini lagi-lagi Advan mengeluarkan handphone murah harga di bawah 1 juta dengan RAM 3 GB. Dalam paket pembelian handphone ini, di dalam kotaknya ada buku panduan dan kartu garansi. Ini ada unit HP-nya yang berwarna hitam dengan finishing glossy. Terus dapat soft case transparan. Kemudian ada kabel data dengan ujung micro USB. Terus ini dapat kepala charger. Kemudian dapat perdana IM3. Dan terakhir ada dapat baterai. Sekalian mengkonfirmasi kalau back cover handphone ini bisa dibuka buat masukin baterainya. Jadi lumayan dapat banyak ya untuk ukuran handphone kelas harga segini, kecuali headset memang. Dan sekarang kita beresin dulu. Oke, sekarang kita buka dulu back covernya buat masangin baterainya ya. Tapi sebelum pasang baterai, kita lihat dulu apa aja yang terdapat dalam sini.
Di sebelah kanan dan sebelah kirinya sini ada SIM card slotnya, jadi bisa buat 2 SIM card ya. Terus di sini ada slot buat micro SD card, jadi masih bisa ditambahin walaupun storage-nya itu cuma 16 GB. Dan di sini tempat naruh baterainya. Sebenarnya buat baterai lepas seperti ini ada plus minusnya ya. Plusnya itu baterainya gampang diganti kalau nanti rusak atau udah nggak bisa dipakai. Atau juga bisa beli baterai cadangan supaya nggak ribet bawa powerbank. Sedangkan minusnya udah kelihatan jadul ya, dan tutupnya ini pasti ringkih karena tipis sekali. Lanjut lihat sekelilingnya, di sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume. Di bagian atas ada port micro USB dan di sebelahnya ada lubang headset 3,5 mm. Di sebelah kirinya polos aja. Dan di bagian bawah ada speaker grill dan lubang mic-nya. Jadi cukup simple ya. Di bagian belakangnya ada tulisan Advan di bagian tengahnya sini dan kamera berbentuk kotak yang udah terlihat kekinian yang berisi kamera 5 MP dan LED flash. Jadi buat bagian belakangnya ini bener-bener mirip sama Advan NASA Plus kemarin ya, dengan finishing glossy seperti ini. Oke, sekarang lanjut menyalakan handphone ini. Ini dia penampakan dari Advan G5 Elite ini, dan layarnya ini adalah selling point atau kelebihan utama dari handphone ini. Jadi di harga 900 ribuan ini kalian bakalan dapat layar yang luas ukuran 6,1 inci. Nggak kayak handphone yang sebelumnya yang rata-rata ukurannya itu di bawah 6 inci. Dan nggak sampai di situ, handphone ini juga udah punya resolusi HD+, 720x1560 pixel, panel IPS dan lengkung pinggiran layar 2,5D. Bentuk layarnya ini juga udah modern dengan aspek rasio 19,5:9 dan poni yang berbentuk tetesan air. Dan juga untuk ukuran harga segini, bezelnya ini termasuk ke bezel yang tipis ya. Lanjut ke prosesor, handphone ini dilengkapi chipset dari Unisoc, yaitu SC9832E, quad-core 1,4 GHz. Kemudian ada RAM yang cukup besar, 3 GB, dan storage internalnya itu 16 GB. Sistem operasinya sudah menggunakan Android 10 versi Go Edition, dan udah bisa juga pakai app drawer. Untuk benchmark, saya berhasil mendapatkan skor dari prosesor ini menggunakan Geekbench dan hasilnya itu adalah 101 untuk single core dan 374 untuk multi core-nya. Dan menurut saya ini udah sangat wajar ya dan sangat bisa diterima sekali mengingat harganya yang murah. Malah kalau untuk kegiatan multitasking sehari-hari, handphone ini masih terasa lancar dan halus. Dan ini karena dukungan RAM-nya yang tergolong besar di kelasnya. Buat main game Mobile Legends masih bisa dimainin walaupun gak terlalu lancar dan harus pakai settingan rendah. Tapi kalau main game ringan seperti Subway Surfer atau game anak-anak lainnya masih bisa lah. Terus masuk ke kamera di bagian belakangnya, walaupun tampaknya seperti dual cam, tapi ternyata handphone ini cuma punya satu kamera 5 MP. Sekali lagi itu sangat wajar ya mengingat harganya tadi. Sementara untuk bagian depannya ada kamera 2 MP. Dan untuk hasil foto dan videonya adalah seperti ini. Terakhir, handphone ini punya baterai kapasitas 3000 mAh yang bisa dilepas ya, dengan pengisian standar charger. Kemudian port pengisiannya juga menggunakan micro USB. Walaupun kapasitasnya tergolong kecil, tapi dengan speknya yang sederhana tadi, handphone ini pastinya masih bisa bertahan satu harian dengan catatan untuk pemakaian yang ringan-ringan saja ya. Dan speakernya juga bisa dibilang lumayan suaranya, dan terletak pada bagian bawah, jadi udah enak ya. Karena sebagian handphone murah letak speakernya itu ada di bagian belakang. Tapi memang posisinya ini jadi masalah karena terletak di bagian bawah sebelah kiri. Jadi sering ketutupan tangan kalau lagi main game atau nonton film. Untuk keamanan, walaupun gak ada fingerprint scanner, tapi handphone ini udah dilengkapi dengan face unlock.
Untuk kecepatannya nggak terlalu cepat emang, tapi patut diapresiasi setidaknya Advan udah mau ngasih face unlock ini. Tapi face unlocknya nggak bisa langsung skip ke home screen ya, alias harus di swipe dulu. Secara keseluruhan, handphone ini sangat recommended sekali buat handphone harga di bawah 1 juta dan fokus pada bagian layar. Misalnya buat yang sering buka medsos, nonton YouTube, atau nonton film. Oke semua, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi bingung cari handphone bagus di bawah 1 juta. Jangan lupa link pembelian handphone ini ada di kolom deskripsi ya. Selalu ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.